Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatih mastata'tum. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali dapat lanjutkan tadabbur surat Yusuf. Orang yang tahu fungsi spidol, maka dia akan mempergunakan sebaik-baiknya. Kalau kemudian spidol ini dipergunakan sebaik-baiknya dan sampai habis, maka tujuan pembuatan ini bermanfaat, berguna. Ini dasarnya di situ. Apapun itu. Sampai kemudian kita berpikir teruskan, apa tujuan Allah menciptakan kita, kan gitu? Ya. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an? Apa tujuan Allah menjadikan alam semua ini? Nah, mencari tahu apa tujuan itu untuk kemudian kita dapat memperlakukan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya. Kadang-kadang ada, kalau saya perhatikan orang banyak piring itu kan untuk tempat makan ya. Tapi kadang-kadang banyak juga kita lihat itu buat hiasan gitu. Oh, mungkin bagian lain. Tujuan dari lain dari piring itu selain tempat untuk makan, itu untuk dijadikan hiasan. Kan banyak itu di lemari-lemari dipajang-pajang gitu. Itu tujuan kecilnya barangkali, tujuan kecilnya. Tujuan besarnya adalah untuk menjadi wadah, Nah, kesalahan kita dalam hidup ini karena kita tidak berusaha untuk mencari tahu tujuan dulu. Sehingga kalau kita berpikir dari sudut ini saja, maka tidak sedikitlah yang kemudian dapat kita kategorikan orang yang keluar dari tujuan Quran. Quran hanya untuk diperlombakan, Quran hanya untuk dibaca dan sampai khatam, Quran hanya untuk dijadikan pengobatan, Quran hanya untuk dijadikan ruqyah. Itu bagian-bagian kecilnya, Sementara yang paling utama adalah Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 tadi. Petunjuk, penjelasan dan pembeda. Mudah-mudahan kita dapat memperlakukan Quran sesuai dengan 3 fungsi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya ulang sedikit. Ayat 42 kemarin. Ini kalau bahasa kitanya, pesan Nabi Yusuf alaihissalam kepada salah seorang dari sahabatnya, sama-sama penghuni penjara, yang bakalan keluar. Nanti kalau sudah ketemu dengan raja, kabarin keadaan saya. Begitu barangkali? Sederhananya kita sudah bahas kemarin. Ya. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Kemudian setan menjadikan orang yang selamat tadi, orang yang keluar dari penjara tadi, lupa akan pesan Itu satu. Dari sisi lain kita dapat ambil pelajaran bahwa ansa itu berhubungan dengan syaitan. Ini 3 hurufnya
nasi, ya, yansa. Kalau dari nasia kemudian diubah menjadi ansa, yunsi. Ini artinya lupa. Ini tambahan awal alif artinya melupakan atau menjadikan lupa. Dari kata dasar 3 huruf ditambah 1 alif, ini mendapat imbuhan awalan me, akhiran an. Jadi kalau demikian, kita belajar dari kasus ini bahwa salah satu penyebab faktor lupa itu, di samping faktor jarang diulang, kedua faktor adanya gangguan dalam fisik kita, ya, menyempitnya pembuluh darah ke otak sehingga kita menjadi susah untuk mengingat. Jadi menyempitnya pembuluh darah ke otak. Yang kedua faktor jarang diulang. Yang ketiga ada faktor Jadi kalau kita lupa itu 3 ini. Ada 3 ini. Nah kalau kita lihat pepatah kita sering diulang, hafal kaji karena diulang. Saya ingin hubungkan sedikit dengan apa yang terjadi dalam cerita dalam surah Al-Kahfi. Ayat ke-61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ayat ke-61 pertama. Kedua, ayat 63. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Dia tidak melupakannya kecuali setan. Jadi penyebab lupa itu menurut ayat ke-63 ini dan ayat 61 juga setan. Itu sebabnya kalau kita lupa, pertama yang harus kita lakukan apa? Astagfirullah. Bisa dipahami? Kalau kita lupa sesuatu, bagaimana caranya mengumpulkan kembali memori yang sudah kita pernah ingat itu? Dari sudut ini, maka yang harus kita lakukan adalah astagfirullahaladzim, astagfirullah. Atau dengan kita banyak beristighfar untuk mencegah setan agar jangan setan membuat kita menjadi lupa. Itu kata kuncinya, ya, pelajaran dari ayat ini. Nasya lupa, yansa lupa, ansa yunsi, dia telah melupakan, dia akan melupakan. Fa'ansahu syaiton, maka syaitan menjadikan dia lupa, zikra rabbihi, menerangkan kepada Robnya, menerangkan kepada tuannya. Sampai situ ya. Fala bisa fis sijni bid'a sinin. Kita lanjutkan ayat ke-42.
falabisa. Fa labisa. Saya ingin sampaikan satu lagi. Labisa. Yal bisu. Ini kedua-duanya banyak kita temukan di Al-Quran. Contoh ini dalam surah Al-Baqarah. Labistu. Yauman au ba. Kita gugah dulu untuk kehati-hatian dalam membaca Al-Quran. Salah melafalkan bunyi huruf, artinya jauh. Labisa artinya tinggal. Ini artinya tinggal. Tinggal, diam, menetap. Labisa. Kalau labisa, mencampur adukkan. Ini yang paling sering kita dengar, wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisu, sin. Ini. Wala talbisu, labisa yalbisu. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Sementara kalau labisa, contoh ini dalam cerita penghuni gua, ya, Ashabul Kahfi juga. Labistu yauman au ba'da yaum. Labistu, aku tinggal yauman, satu hari, au ba'da yaum, atau setengah hari. Jadi perasaannya tinggal di situ sekitar sehari atau kurang dari sehari. Kata yang digunakan labistu. Nah, ini artinya kalau kita tidak bisa membedakan sa dan sa, maka akan rawan artinya ketukar-tukar. Ya, di sini contohnya falabisa, sa. Kalau kita baca falabisa, maka dia telah mencampur adukkan. Maka dia telah mencampur adukkan dalam penjara beberapa tahun. Kemana-mana itu ceritanya. Labisa, tinggal. Ya. Fa ini fa konsekuensi. Ini namanya fa sababiyah. Sababiyah. Atau fa jawab. Disebabkan karena salah seorang yang keluar penjara tadi lupa menceritakan keadaan Yusuf kepada tuannya, maka akibatnya gitulah. Labisa, dia tinggal. Siapa dianya? Yusuf. Maka dia tetap tinggal fisijni, di penjara, bid'ah sinin, beberapa tahun. Pertama tadi pelajarannya adalah membedakan bunyi baca. Labisa, labisa.
Jadi ini fala bisa jawab dari fa'ansahu syaitonu. Fa'ansahu syaiton, maka syaitan menjadikan dia lupa. Akibatnya, akibat dari kelupaan itu, fala bisa, maka dia tinggal, dia menetap fisijni, di penjara, bid'a sinin, beberapa tahun. Bid'a sinin. Jelas yang pertama dulu kita membedakan bunyi sa dan sa. Oke? Bisa dipahami? Yuk, pelajaran pertamanya tadi. Membedakan bunyi huruf sa, dan sa. Ini salah satu di antara contoh. Ya, salah satu contoh yang artinya itu sangat jauh berbeda. La bisa mencampur adukkan, la bisa artinya tinggal. Fala bisa, maka dia telah tinggal fisijni, di penjara, bid'a sinin, beberapa tahun. Jadi kalau dibalikin lagi, ini kita mencoba belajar ada urutan dalam berbicara, ada kausalitas. Contohnya tadi, karena dia lupa maka, kan gitu, nah gitu. Gitu. Fala bisa fi sijni, fala bisa fi sijni bid'a sinin. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Ya. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Lagi. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. 1, 2, 3. Fala bisa fi, jadi fala bisa fi sijni bid'a sinin. Ya. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Lagi. Ternyata baca Quran kalau tidak ada tanda panjangnya juga nggak mudah. Betul? Kalau tidak ada tanda-tanda panjangnya juga nggak mudah gitu. Kayak diajar satu-satu begitu. Fala bisa. Nah di sini alhamdulillah ada huruf tasdid. Kita bisa tahan kan? Fiz. Nibit. Nyambung lagi. Iya? Gitu. Ini bisa kita berhenti sebentar. Bid'a asinin. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Ya. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Lagi. Sa, fis, beda ya?
Falabitha fis sijni bid'a sinin. Satu, yang pertama tadi kita sudah dapat pertama membedakan labisa, labisa. Cuman di mudhari'nya kelihatan berbeda. Labisa, yalbisu. Kalau labisa, yalbasu, yalbasu, tinggal artinya, ya. Labistum, kam labistum, apa artinya? Kam labistum, berapa lama kalian berapa lama kalian tinggal. Nah, labisanya berarti tinggal. Kam labistum fi joglo, apa artinya? Berapa lama kamu tinggal di Joglo? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Ya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Lagi? Oke. Segala ceritanya sudah tersimpan di sini kita? Atau kalau dalam bahasa sekarang, ketika si Fir sudah menceritakan, mengabarkan bahwa dua orang sahabat Yusuf ini akan bebas. Sementara berdasarkan mimpi yang dijelaskan oleh Yusuf, dari dua orang yang akan bebas ini, yang selamat cuma satu. Yang memberi tuannya minum. Yang memberi minum khamar kepada tuannya. Artinya pelayan tukang memberi minumnya. Sementara yang satu kita sudah lihat dia akan disalib dan kepalanya dimakan oleh burung. Itu. Nah, Yusuf berpesan kepada yang selamat ini agar ketika nanti sampai di tempat ketemu dengan raja, kabarkan keadaanku. Atau dalam bahasa kita ini kalau dia ngerti keadaan Yusuf barangkali mungkin ada sedikit pertolongan lah. Mudah-mudahan disegerakan keluar. Gitu. Qadarullahnya yang dapat amanah, yang dapat titipan tadi dijadikan lupa oleh Syekh. Kita potong di situ dulu, kita tahan dulu. Jangan buat bermacam-macam kesimpulan. Kita lanjutkan ayat. Mengapa setan Allah program, saya sebut Allah program, mengapa Allah setting begini? Maka biasanya kita kalau dalam menjalani hidup kebetulan, kebetulan, padahal sesungguhnya tidak ada yang kebetulan, semuanya berjalan dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana lanjutannya. Wa qala al-malik. Malik artinya apa? Oke. Kalau saya bacanya bukan Malik tapi waqalal Malik. Kalau tadi kan waqalal Malik. Coba kita ini listening, tasmi'.
Wa qalal malik, satu. Yang kedua, wa qalal malik. Beda? Beda. Kalau yang pertama yang panjangnya cuma qaf. Yang kedua, qaf dengan ma. Apa bedanya malik dengan malik? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak boleh panjang kan? Malikin nas. Kalau dalam Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Ma, 2 rakaat. Maliki yaumiddin. Kalau ma-nya panjang, yang merajai. Kalau ma-nya pendek, namanya raja. Emang beda raja sama yang merajai? Beda. Di mana bedanya? Yang merajai di atasnya. Coba Bu Yaya gimana? Menarik ini. Yang keduanya saya setuju. Yang keduanya saya setuju. Yang pertama saya tidak sepenuhnya setuju. Oke, saya bawa contoh kecil. Dalam rumah tangga, yang idealnya dalam bahasa kita sederhana, yang jadi raja siapa? Suami. Suami ya. Posisi suami sebagai the king, raja. Tapi apakah suami berkuasa? Siapa yang paling berkuasa di rumah? Ibu Malik, bapak Malik. Betul? Oke. Kalau tadi yang merajai ratu. Sekarang ada lagi nggak yang merajai selain dari ratu? Anak. Iya kan? Yuk kita jujur, buka-bukaan jujur yuk. Kita buka-bukaan jujur yuk. Gitu. Sekarang anak yang patuh ke kita atau kita patuh ke anak? Jujur ya, jujur. Dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya. Anak yang patuh ke kita atau kita patuh ke anak? Oke, gitu. Jadi berarti yang raja belum tentu merajai. Gitu. Nah, tinggal kita bandingkan dengan skop yang paling tinggi lah, yang paling tinggi di negeri Wakanda, negeri Konoha. Ya, siapa the king-nya? Siapa maliknya? Siapa malik? Ya, satu. Jadi sampai di sini aja nambah nih pengetahuan kita. Kembali lagi dengan hubungan yang pertama tadi. Salah baca, salah bunyi huruf, salah panjang pendek, salah itu kesimpulannya. Nah ini saya sampaikan agar kita terus membenahi, agar kita terus memperbaiki bacaan Quran kita. Wa qalal malik, raja berkata, ini aroh ini sesungguhnya aku aroh aku melihat sab'a baqaratin shimanin
Yuk kita telusuri satu-satu dulu ya. Kita telusuri satu-satu dulu. Ini sangat menarik. Ada dua. Pertama kita fokus ke bahasa, kedua ke kandungan ayat. Agar kita dapat kedua-duanya. Bahasa dan kandungan ayat. Bahasa insya Allah menambah vocab kita. Latar belakang kita, mengapa kita begitu? Karena saya pribadi terobsesi dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim. Iza sa'at lughatuna hassannaha bil Quran. Kalau bahasa kami jelek, bahasa kami tidak bagus, hassannaha bil Quran. Kami baguskan dengan Al-Quran. Satu nih yang jadi target kita, orientasi kita ketika membaca Quran. Mudah-mudahan Allah baguskan bahasa kita. Bagus bahasa itu dari dua sisi. Pertama, kosakatanya banyak. Yang kedua, penyampaiannya ngurunut. Kalau itu kita sudah dapat, berarti kita sudah memiliki kecerdasan language. Satu. Berarti dengan Quran, dengan baca Quran, kita memiliki salah satu dari 7 kecerdasan. Yaitu kecerdasan language. Jadilah kecerdasan komunikasi. Wa qala al-Malik, dan Malik telah berkata. Malik sebagai subjek. Tapi kalau dhammah ini saya ubah menjadi fathah. Tadi wa qala al-Maliku, dan Malik berarti Maliknya sebagai subjek. Tahu subjeknya dari mana? Dhammah. Jadi dari wa ke sini dulu. Dan Malik telah berkata. Tapi kalau kayak ubah Malika, apa terjemahannya? Dan dia telah berkata kepada raja. Beda? Banget. Saya ulang. Wa qalal Maliku, dan Malik telah berkata. Wa qalal Malika, dan dia telah berkata kepada raja. Beda? Subjeknya loh yang berubah di sini. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Agar kita hati-hati membaca Quran, jangan sampai salah baca barisnya. Wa qalal Malik telah berkata, ini sesungguhnya aku melihat. Akunya di sini siapa? Oke, akunya di sini adalah raja. Melihat di sini sama dengan melihat dalam cerita 2 orang penghuni penjara. Aro di sini melihat difahami dengan mimpi. Secara bahasa berarti aro artinya aku telah melihat. Aku melihat. Maksudnya adalah aku bermimpi. Kita ulang. Wa qalal Malik, dan Malik telah berkata, ini sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat sab'a baqaratin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, sederhana ini. Kalau sapi betinanya 1, namanya baqaratun. Itu kalau sapinya 1. Jadi ini terjemahannya baqaratun, sapi betina 1 ekor. Sapi betina 1 ekor. Kalau banyak, baqarat. Mengapa diubah dari 1 menjadi banyak? Karena di sini sab'ah. Sab'ah 7. Kalau 2 ekor sapi gimana? Kalau 1 ekor sapi betina, baqarah. Kalau 2? Baqaratani. Baqaratani. Mudah-mudahan semua pulang nanti dapat ini.
Caranya dari sini ke sini apa yang berubah? Sehingga kita dapat rumus nanti. Ta marbuto diubah menjadi ta ini kan? Yang ini tadi difatahkan tambah alif. Saya lihat perubahannya. Fatah alif ni. Tun tani. Itu rumusnya. Dari tunggal, dari satu mengubah menjadi dua. Jadi nggak usah pakai di sini misalnya dua apa? Wahid isnain bakoroh. Nggak ada bahasa Arabnya begitu. Jadi duanya itu otomatis dari sininya. Oke. Paham nggak? Saya tes. Muslimatun. Apa artinya? Seorang wanita muslim. Kalau dua orang? Wow, udah keren udah. Muslimatun, satu orang wanita muslim. Kalau dua, muslimatani. Kalau jamak pakai ini. Muslimat. Wow, sekali ngaji langsung dapat yang 3 ini sudah lumayan ini. Jadi kalau ditanya dari mana tahu duanya dari mana? Bakorotani, 2 ekor sapi betina, aninya ini 2. Kalau ini, kalau tidak ada kata bilang sab'a, bakorot. Bakorot itu banyak sapi betina. Itu kalau yang pakai ta. Kalau yang tidak pakai ta, contohnya rialun. Apa rial? Real. Apa artinya real? 1 real. Kalau 2 real, rialani. Rialani. 2 real. Nggak usah pakai isnain real. Saya takut ntar di sana ditanya sama orang sana. Aina tata'allamu lughatil arabiyyah? Dari mana kamu belajar bahasa Arab begitu? Jangan kasih tahu saya. Kalau banyak rialat. Nah, cuman dalam penerapannya tidak semuanya mengikuti tata bahasa ini. Kan orang kita kalau yang berangkat haji dan berangkat umroh paling hafal 1, khomsa real. Khomsah 5, nggak boleh pakai rial. Ya, nah ibu kalau mau umroh nanti 1 aja pesan saya. Kalau belanja, la rial. Walakin rialat. Wow, lughatukal fasih, bahasa kamu bagus. Pengalaman pribadi waktu di Madinah. Khamsa 5 rial. Rial itu 1 real. Masa 5 1? Nggak boleh. Khamsa rialat. Baru benar, karena kata bilangnya 5, maka bentuk bendanya juga jamak. Khamsa rialat. Tapi yang dipakai kebanyakan tidak, sehari-harinya khamsa rial. Bukan rialat. Nah, ibu nanti betulin. Ya. Bukan khamsa rial, la khamsa rial, walakin khamsa rialat. Wow. Langsung naik ibu. Yang jadi 5 real bisa jadi ibu cuma dapat 3 real itu. Baik, kita kembali. Sab'a baqarat, 7 sapi betina.
Simanin, simanin ini dari kata samin. Kan ada minyak apa, minyak samin kan? Minyak samin, lemak, gemuk. Jadi kalau baqaratin simanin, sapi-sapi yang gemuk. Kemudian disebutkan jumlahnya, sab'a baqaratin simanin, 7 sapi betina yang gemuk. Saya ulang. Oke. Ini, yuk terjemahkan. Ini sesungguhnya aku aroh, aku melihat. Di sini kita tadi sudah tahu, aku bermimpi. Aroh, aku melihat, aku bermimpi. Sab'a baqaratin simanin, 7 sapi betina yang gemuk. Yuk kita ulang dari awal. Wa qalal malik, dan raja telah berkata, ini sesungguhnya aku aroh, aku melihat, aku bermimpi. Sab'a baqaratin simanin, 7 ekor sapi betina yang sampai situ paham nggak maksudnya? Kalau di sini dikatakan waqalal malik, dan Malik berkata. Kita sudah tahu siapa subjeknya, Malik. Sekarang yang ada dalam pikiran kita, Malik berkata kepada siapa? Betul nggak? Jadi kalau kita memahami tadi subjeknya tadi, memahami keadaannya, lantas akan terbukalah di sini kita. Waqalal malik, dan Malik berkata. Berkata kepada siapa? Kan gitu? Nah, ayat ini nggak menjelasin. Ayat ini tidak menjelaskan. Tapi di sini kita ada. Apa yang dikatakan oleh Malik kan pertanyaan. Siapa yang berkata? Apa yang dia katakan? Kepada siapa dia kan frame ininya seperti itu. Yang berkata Malik. Apa katanya? Aro sab'a baqaratin simanin. Aku bermimpi 7 ekor sapi betina yang kepada siapa dia mengatakan? Para pemuka nanti. Ini baru kita temukan jawabannya nanti di ayat selanjutnya. Ada apa dengan 7 ekor sapi betina yang gemuk ini? Ya'kuluhunna sab'un ijaf. Saya lompatin ke sini dulu. Sab'un. Sama kan? Artinya 7. Jangan dipengaruhi oleh barisnya. Sab'un. Ijafun. Ijaf lawan dari siman. Kalau sudah tahu tadi samin itu gemuk, maka ijaf kurus. Sab'a ijaf, 7 yang kurus. Sapinya nggak usah diulang lagi karena sudah ada di sini. Inilah efisiensi bahasa.